Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Nadia Permata Putri, and I will try to explain the material about urbanization and also migration. And my students' identity number is 2305 third 0 and 82. So I will start my material. And I will use bahasa when I explain, and I will use some cheat sheet here because it was too many material, so I think I could not memorize it all. Thank you so much. Okay, I will start. Yang pertama, kita akan membahas mengenai urbanisasi, tren, dan kondisi kehidupan. Hubungan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita merupakan salah satu fakta yang paling jelas dan mencolok dalam pembangunan. Tingkat urbanisasi yang meningkat setiap kali pertumbuhan penduduk perkotaan melebihi pertumbuhan penduduk pedesaan. Umumnya, semakin maju suatu negara, semakin besar pula bagian populasi yang tinggal di daerah perkotaan. Pada saat yang sama, meskipun di setiap negara menjadi lebih urban, seiring dengan perkembangannya, negara-negara termiskin saat ini jauh lebih urban daripada negara-negara maju ketika mereka berada pada tingkat pembangunan yang sebanding, yang diukur dengan pendapatan per kapita. Dan urbanisasi ini teman-teman tidak hanya didorong oleh pendapatan. Misalnya urbanisasi yang terjadi di Afrika tidak terkait dengan industrialisasi seperti yang terjadi di negara-negara maju. Dan selain itu, di sebagian besar wilayah di negara berkembang, karena jumlah penduduk yang jauh lebih besar, jumlah orang yang datang ke kota belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terjadi juga yang namanya bias perkotaan, yang mana bias perkotaan ini adalah anggapan bahwa sebagian besar pemerintah di negara-negara berkembang lebih mengutamakan sektor perkotaan dalam kebijakan pembangunan mereka, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara ekonomi perkotaan dan juga pedesaan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai the role of city atau peran kota. Yang pertama itu adalah ekonomi urbanisasi. Itu merupakan efek aglomerasi yang terkait dengan pertumbuhan umum dari wilayah geografis yang terkonsentrasi. Nah, wilayah geografis yang terkonsentrasi ini maksudnya adalah wilayah geografis yang mereka itu memiliki jumlah pertumbuhan yang benar-benar terfokus pada satu wilayah. Jadi misalnya gini, di wilayah A jumlah pertumbuhannya sangat padat dan juga memang terfokus pada daerah itu. Nah, sedangkan di wilayah B sedikit terjadi pertumbuhan dan juga tidak merata. Nah, ekonomi urbanisasi ini akan terbentuk di geografis yang terkonsentrasi karena orang-orangnya jauh lebih banyak dan juga terjadi aktivitas ekonomi yang lebih lancar dan lebih sering. Yang kedua ada ekonomi lokalisasi. Itu merupakan efek aglomerasi yang ditangkap oleh sektor-sektor ekonomi tertentu seperti keuangan atau otomotif karena mereka tumbuh di dalam satu wilayah. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya. Pasti setiap sektor itu mendapatkan efek aglomerasi karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh pertumbuhan dari sumber daya manusia tadi. Yang selanjutnya ada kawasan industri. Nah, perusahaan-perusahaan seringkali suka berlokasi di tempat di mana mereka dapat belajar dari perusahaan lain atau bisa kita katakan spillovers. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa klaster industri semakin umum di negara-negara berkembang dan tampaknya menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri. Keuntungannya termasuk investasi dan kegiatan promosi dari perusahaan-perusahaan di dalam distrik tersebut. Dan kemudian ada modal sosial, nilai produktif dari seperangkat lembaga, dan norma sosial termasuk kepercayaan kelompok. Perilaku kooperatif yang diharapkan dengan hukuman yang dapat diprediksi untuk penyimpanan. Dan sejarah bersama tentang tindakan kolektif yang berhasil yang meningkatkan harapan untuk berpartisipasi dalam perilaku kooperatif yang akan terjadi di masa depan seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah skala perkotaan yang efisien. Ekonomi lokalisasi ini tidak menyatakan bahwa akan lebih efisien jika semua industri di suatu negara ditempatkan bersama di satu kota. Ada yang namanya biaya kemacetan, dan biaya kemacetan ini adalah biaya yang mengurangi intensif bagi agen-agen lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Oke. Nah, jadi untuk jelasnya seperti ini. Dalam model hierarki perkotaan, pabrik-pabrik
di berbagai industri memiliki radius pasar yang khas yang merupakan hasil dari interaksi 3 faktor. Yang pertama itu adalah skala ekonomi dalam produksi, kemudian biaya transportasi dan bagaimana permintaan lahan tersebar di suatu wilayah. Nah, semakin besar skala ekonomi dalam produksi dan semakin besar biaya transportasi, semakin besar radius wilayah yang akan dilayani oleh industri tersebut untuk meminimalkan biaya. Nah, sebaliknya, jika harga real estate ditawar hingga tingkat yang tinggi di kota-kota yang dihasilkan, hal ini akan cenderung menciptakan radius yang lebih kecil. Akibatnya, kota-kota kecil yang berisi kegiatan dengan radius pasar yang pendek, radius pasang maksud saya akibatnya kota-kota kecil berisi kegiatan dengan radius pasar yang pendek, sementara kota-kota besar muncul untuk menampung kegiatan dengan radius kecil dan besar. Dan juga dalam model bidang terdiferensiasi, jumlah rute transportasi yang terbatas yang menghubungkan industri-industri dalam suatu perekonomian memainkan peran kunci. Model ini memprediksi konsentrasi perkotaan pada titik-titik yang dilewati oleh rute transportasi yang terbatas, yang disebut simpul internal. Kemudian kita akan membahas mengenai masalah raksasisme perkotaan atau city jihadism. Dalam kasus negara berkembang, jalur transportasi utama seringkali merupakan warisan kolonialisme. Nah, ada yang kita katakan sebagai bias kota pertama. Bias kota pertama ini adalah kota terbesar atau kota pertama di suatu negara yang menerima porsi investasi publik yang tidak proporsional dan intensif untuk investasi swasta dibandingkan dengan kota terbesar kedua di negara tersebut dan kota-kota kecil lainnya. Kota lainnya yang lebih kecil mendapatkan jumlah investasi juga dalam porsi yang kecil. Akibatnya, kota pertama menerima bagian yang besar secara tidak proporsional dari populasi dan aktivitas ekonomi. Hal ini karena apa, teman-teman? Itu karena banyaknya jumlah penduduk di kota pertama tadi. Dan juga hal itu terjadi karena tadi dikatakan dalam kasus negara berkembang, jalur transportasi utama seringkali merupakan warisan kolonialisme. Jadi terjadinya bias kota pertama itu ya tadi karena adanya transportasi yang sudah ada dari zaman kolonialisme itu. Jadi transportasinya udah ada nih dan transportasinya itu mengarah pada kota itu. Nah, jadi masyarakat berlomba-lomba ke kota itu karena banyaknya kemudahan yang didapatin. Jadi secara sederhana banyak orang datang ke kota karena sudah ada transportasi dan mungkin ada sektor lainnya yang mempermudah hidup mereka dibandingkan stay di rural, urban atau di pedesaan seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya lagi penyebab raksasisme perkotaan ini, setelah saya membaca buku Todaro, saya simpulkan yang saya juga catatkan di WPR saya, secara keseluruhan raksasisme perkotaan mungkin merupakan hasil dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke, transportasi dan lokasi ibu kota politik di kota terbesar. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hal ini semakin diperkuat dengan adanya budaya politik perburuan rent dari kegagalan pasar modal yang membuat penciptaan pusat-pusat kota baru merupakan tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh pasar. Menjadi menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan untuk berlokasi di tempat yang memiliki akses mudah ke pejabat pemerintah. Hal ini karena mereka berharap bisa diberikan bantuan khusus kepada perusahaan utama atau yang menuntut suap untuk dapat berfungsi sama sekali. Penjelasan tentang raksasisme perkotaan saling melengkapi dan membantu menjelaskan beberapa keuntungan dari demokrasi dengan kebijakan ekonomi yang lebih seimbang, termasuk investasi yang terencana dengan baik dan juga di bidang infrastrukturnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai raksasisme perkotaan. Nah, pasti ada sektor informal yang berjalan di perkotaan, ya kan? Nah, jadi keberadaan sektor informal ini sebenarnya adalah sektor yang bisa dikatakan tidak terorganisir, tidak diatur, dan sebagian besar legal, namun tidak terdaftar. Nah, dan ini teman-teman sudah diakui dari tahun 1970-an. Teman-teman bisa baca di buku Todaro. Menyusul pengamatan di beberapa negara berkembang bahwa penambahan besar-besaran pada angkatan kerja di perkotaan tidak muncul dalam statistik pengangguran sektor modern formal. Nah,
Cirinya bagaimana sih sektor informal ini? Sektor informal ini ternyata dicirikan dengan sejumlah besar kegiatan produksi dan jasa berskala kecil yang dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan juga mereka biasanya menggunakan teknologi yang sederhana dan padat karya. Mereka cenderung beroperasi seperti perusahaan yang bersaing secara monopolistik dengan kemudahan untuk masuk, kelebihan kapasitas dan persaingan yang mendorong keuntungan hingga ke harga rata-rata penawaran tenaga kerja dari calon pendatang baru. Dan juga mereka biasanya adalah pekerja wira swasta di sektor ini yang umumnya hanya memiliki pendidikan, formal yang, rendah, umumnya juga tidak terampil dan tidak memiliki akses ke modal keuangan, yang mana itu juga mengakibatkan mereka mendapatkan, upah yang lebih sedikit juga dibandingkan sektor formal. Selain itu mereka juga tidak mendapatkan perlindungan, teman-teman. Nah, apa sih, kebijakan yang mungkin bisa, dilakukan atau diterapkan untuk sektor informal perkotaan ini? Nah, eee, dalam hal hubungannya dengan sektor-sektor lain, sektor informal terkait dengan sektor pedesaan karena sektor ini memungkinkan kelebihan tenaga kerja untuk keluar dari kemiskinan dan pengangguran di pedesaan yang ekstrim, meskipun dalam kondisi hidup dan kerja yang buruk serta dengan pendapatan yang seringkali tidak jauh lebih baik. Nah, di sini sektor formal sebenarnya bergantung pada sektor informal yang pada gilirannya bergantung pada pertumbuhan sektor formal untuk mendapatkan sebagian besar pendapatan dan pelanggannya. Nah, yang pertama apa sih sebenarnya? Ternyata sektor informal itu menghasilkan surplus bahkan dalam lingkungan kebijakan yang tidak bersahabat, yang tidak memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan kepada sektor formal, seperti kredit, devisa, dan juga konsesi pajak. Yang kedua, itu sebagai hasil dari intensitas modal yang rendah, hanya sebagian kecil dari modal yang dibutuhkan di sektor formal yang diperlukan untuk mempekerjakan seorang pekerja di sektor informal, menawarkan penghematan yang cukup besar bagi negara-negara berkembang yang sering mengalami kekurangan modal. Dan yang ketiga itu adalah dengan menyediakan akses pelatihan dan magang. Ini sudah sangat jelas sekali dan kita sudah bahas ini di ya mungkin teman-teman di bangku SMA, SMK atau di MAN ini sudah sangat jelas untuk meningkatkan skill dari labor kita harus mengadakan magang atau juga pelatihan-pelatihan yang bisa mereka capai dan juga bisa mereka dapatin dengan mudah. Dan selanjutnya itu adalah sektor informal ini ternyata lebih cenderung mengadopsi teknologi yang tepat guna dan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dan keenam itu adalah sektor informal ini ternyata memainkan peran penting dalam mendaur ulang bahan limbah. Dan yang paling terakhir itu adalah promosi di sektor informal akan menjamin peningkatan distribusi manfaat pembangunan kepada masyarakat miskin yang banyak terkonsentrasi di sektor informal seperti itu. Nah, selain itu, peningkatan kepadatan di daerah kumuh dan lingkungan berpenghasilan rendah, ditambah dengan buruknya layanan perkotaan, dapat menyebabkan masalah besar bagi daerah perkotaan. Karena akses terhadap keterampilan memainkan peran penting dalam menentukan struktur sektor informal, pemerintah harus memfasilitasi pelatihan di bidang-bidang yang paling bermanfaat bagi ekonomi perkotaan. Nah, itu tadi. Jadi, sebenarnya saya sangat merasa aneh ya, ada negara yang malah menciptakan tempat pelatihan kerja, tapi itu malah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kota seperti itu. Itu malah menyia-nyiakan anggaran yang telah diturunkan dan membuat defisit semakin bertambah dan IPM-nya bukannya makin baik, malah semakin turun dan juga tingkat penganggurannya semakin tinggi bukan menurun karena skill yang diharapkan mampu menopang ekonomi dari kota-kota itu ternyata bukan skill yang dibutuhkan seperti itu. Nah, oke, kita balik lagi. Karena semua tadi itu terjadilah kekurangan modal. Dan ini merupakan kendala utama dalam kegiatan sektor informal. Oleh karena itu, penyediaan kredit akan memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk lebih berkembang, menghasilkan lebih banyak keuntungan, dan dengan demikian menghasilkan lebih banyak pendapatan dan lapangan kerja. Nah, di sektor informal ini pasti ada kan perempuan, pasti. Nah, kita bahas mengenai perempuan di sektor informal. Banyak ternyata teman-teman perempuan yang menjalankan usaha kecil atau usaha mikro yang hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa modal awal dan seringkali melibatkan pemasaran bahan makanan dan kerajinan tangan buatan sendiri.
Meskipun akses perempuan yang terbatas terhadap modal menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi kecil mereka, rasio modal tenaga kerja yang sangat rendah membatasi perempuan untuk melakukan usaha-usaha dengan produktivitas rendah. Nah, misalnya saya pergi ke pasar yang Lubuk Buaya, saya mendapatkan beberapa wanita menjual jajanan kecil dan itu harga 1.000 2.000-an, dan itu mungkin adalah bukti dari adanya perempuan yang bekerja keras di sektor informal, karena mereka juga harus bersaing dengan perempuan-perempuan lain, belum lagi bersaing dengan para laki-laki yang juga berada di sektor informal. Jadi menurut saya kebijakan untuk melindungi perempuan di sektor informal ini benar-benar harus diimplikasikan secara uh, lebih merata dan juga secepatnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai migrasi dan pembangunan. Uh, Migrasi ini, tingkat migrasi desa dan kota di negara-negara berkembang itu ternyata telah melampaui tingkat penciptaan lapangan kerja di perkotaan. Dengan demikian, ini bisa kita katakan telah melampaui daya serap industri dan layanan sosial perkotaan. Migrasi internal secara tidak proporsional meningkatkan laju pertumbuhan pencari kerja di perkotaan relatif terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan, yang secara historis belum pernah terjadi sebelumnya karena tingginya proporsi kaum muda yang berpendidikan tinggi dalam sistem migrasi. Kehadiran mereka cenderung membengkakkan pasokan tenaga kerja di perkotaan sementara menguras sumber daya manusia yang berharga di pedesaan. Di sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja di perkotaan disebabkan oleh kebutuhan akan input sumber daya pelengkap yang substansial untuk sebagian besar pekerjaan di sektor industri. Nah, jadi ternyata migrasi ini tidak selamanya baik, tapi juga berdampak buruk karena mereka dapat membuat labor membengkak di satu daerah, dan itu akan menurunkan tingkat kesejahteraan dari daerah tersebut, karena untuk mengukur tingkat kesejahteraan itu adalah dari tingkat pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat rata-rata, kemudian dibagikan dengan tingkat kebutuhan mereka. Dan jika angka yang diharapkan tidak dapat terpenuhi, maka kesejahteraan dari satu kota itu belum bisa dikatakan tercapai, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas teori ekonomi migrasi perdesaan dan juga perkotaan. Jadi kita mempunyai dua teori di sini, yakni model migrasi Todaro, yang mana ia menjelaskan migrasi perdesaan dan perkotaan sebagai sebuah proses yang rasional secara ekonomi, meskipun tingkat pengangguran di perkotaan tinggi, dan juga para imigran menghitung pendapatan yang diharapkan di kota dan pindah jika maksud saya para migran menghitung pendapatan yang diharapkan di kota dan pindah jika pendapatan tersebut melebihi pendapatan rata-rata di desa. Jadi menurut Todaro ini migrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa ke kota itu adalah rasional karena mereka memperhitungkan tingkat gaji yang mungkin mereka dapatkan di kota yang mereka ekspektasinya lebih besar dibandingkan yang mereka bisa dapatkan di desa, seperti itu. Yang kemudian ada model Harris Todaro, yakni itu adalah versi equilibrium dari model Todaro yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan akan sama di sektor pedesaan dan perkotaan dengan memperhitungkan kegiatan sektor informal dan pekerjaan langsung, seperti itu. Nah, jadi dari semua tadi yang saya jelaskan itu adalah hasil rangkuman dari buku Todaro, dan saya benar-benar tidak mampu untuk menjelaskan secara langsung dari pikiran saya karena banyak, terlalu bukan banyak sebenarnya, cuman materinya lumayan sulit untuk dipahami dalam kurun waktu yang singkat ini. Sebenarnya salah saya belum bisa membagi waktu. Saya hanya mencoba berusaha untuk menetapi deadline tugas yang ada. Jadi jika teman-teman ingin mempertanyakannya lagi, kita akan diskusikan di minggu selanjutnya, di mana itu adalah pertemuan offline kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.